King Sui, lihat. Hai Dongqing menunjuk dengan gembira ke kejauhan. Mengikuti tatapannya, King Sui melihat 3 rubah putih salju dengan ukuran sekitar 2 meter. Hanya dengan satu pandangan, dia tahu bahwa mereka semua adalah rubah putih. Meskipun mereka hanya rubah putih, itu tetap membuat King Sui bahagia. Ini adalah lembah rubah abadi, seharusnya ada banyak binatang iblis tipe rubah. Namun, bahkan jika itu disebut lembah rubah abadi, jenis binatang iblis lainnya juga tinggal di sini. Mari kita masuk ke dalam. Dikatakan bahwa di masa lalu seseorang melihat rubah abadi berekor 2 di sana. Ucap Hai Dongqing tersenyum pada King Sui. Tentu, King Sui memanggil serangga es dan kaisar langit Ratu Lebah. Dia menginstruksikan mereka untuk terbang di sisi Hai Dongqing, untuk melindunginya jika ada insiden yang akan terjadi. King Sui merasa baik-baik saja, karena dia memiliki Raja Iblis Babi Ngepet, burung api, dan sekelompok besar lebah. Selama dia memanggil mereka keluar, dia merasa lebih percaya diri di dalam hatinya. Bahkan seorang kultivator akan merasa takut di tempat ini. Hai Dongqing berdiri di samping King Sui saat mereka menyaksikan 3 binatang iblis yang kuat yang hanya berukuran beberapa meter. Selain Raja Iblis Babi Ngepet dan burung api sebelumnya, dia sekarang tahu bahwa King Sui memiliki 5 binatang iblis yang kuat, dan masing-masing dari mereka berada di alam martial Sein. Dia tidak akan berani datang ke sini sendirian. Binatang iblis yang muncul di sini bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Pria yang lebih muda darinya ini sebenarnya mampu membuatnya merasa sangat aman. Mereka berulang kali bertemu dengan beberapa binatang iblis, meskipun kebanyakan dari mereka adalah spesies rubah, ada beberapa yang dari spesies ular dan macan tutul. Jenis binatang iblis ini memiliki sifat yang sama dengan spesies rubah, yaitu mereka semua adalah makhluk yang berspesialisasi dalam serangan diam-diam. Binatang iblis lancang yang berani menyelinap menyerang entah dibunuh oleh King Sui, atau diubah menjadi batu oleh serangga es. Setelah itu, mereka akan mati akibat membatu atau diracun sampai mati oleh Kaisar Langit Ratu Lebah. Tempat ini seperti aliran gunung dan labirin. Untung saja ketinggian bebatuannya tidak tinggi, kebanyakan hanya setinggi paviliun 3 lantai. Ada beberapa yang menyerupai gunung kecil yang terlihat. Di bebatuan besar yang menyerupai gunung kecil itu, ada gua-gua tempat binatang iblis sering tinggal. King Sui dan Hai Dongqing berharap mereka bisa menemukan gua yang menjadi tempat tinggal rubah abadi di dalamnya. Mereka tidak menyadari bahwa langit telah menjadi gelap. Tempat ini tidak seperti kota, tidak ada cahaya bulan di sini dan tidak ada yang bisa dilihat setelah gelap. Cuaca juga akan menjadi sangat dingin, yang merupakan karakteristik dari gunung awan es. Kita akan istirahat di sini, kita tidak terburu-buru. King Sui berkata sambil melihat ke arah Hai Dongqing di sampingnya. Tidak apa-apa, mereka berdua dengan cepat menemukan gua besar tidak jauh dari sana. King Sui menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa gua, dan tidak menemukan aura binatang iblis besar. Setelah dia yakin bahwa itu aman, dia masuk ke dalam gua bersama dengan Hai Dongqing. Hai Dongqing mengeluarkan beberapa batu cahaya dari sutra sachet interspatial saat mereka berjalan di dalam gua. Di luar belum sepenuhnya gelap, tetapi selain dari area dekat pintu masuk, bagian dalam gua benar-benar gelap gulita. Batu cahaya memancarkan cahayanya di dalam gua yang sangat besar ini. Mereka saat ini berada di area yang tampak sebesar istana besar dengan ketinggian yang mendekati 100 meter. Dengan sekali pandang, mereka bisa melihat 9 pilar yang membutuhkan puluhan orang untuk memindahkannya. Jalan melengkung juga bisa dilihat lebih jauh. Batu cahaya mengungkapkan lapisan debu di tanah, dengan sedikit jejak kaki yang ditinggalkan oleh beberapa hewan di atasnya. Ini tidak aneh, karena itu normal bagi beberapa binatang iblis untuk tinggal di gua yang begitu besar. Haruskah kita masuk dan melihatnya? King Sui berkata setelah dia melihat tikungan itu. Lagi pula tidak ada yang lebih baik untuk kita lakukan, sebaiknya kita masuk dan memeriksanya. Ucap Hai Dongqing memandang King Sui sebelum dia perlahan berkata, karena dia tahu bahwa King Sui ingin masuk.
Meski gelap, ketika kemampuan seseorang menjadi kuat, mereka masih bisa melihat bahkan dari jarak jauh. Namun, itu masih berbeda dengan melihat dengan pencahayaan yang tepat karena penglihatan mereka akan mengalami keterbatasan dalam kegelapan ini. Setelah mereka melewati jalan melengkung, bayangan sebuah istana besar memasuki mata King Sui. Dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia lihat, jadi dia melirik lagi tetapi dia masih terkejut. Gua Dewa Abadi, itu mirip dengan istana tempat dia mendapatkan pedang biduk. King Sui bisa merasakan kekuatan yang begitu kuat, dan dia juga bisa melihat patung dewa di dalamnya. 100 meter, jarak dari jalan melengkung itu ke patung dewa yang hidup dan seperti aslinya itu sekitar 100 meter. Patung itu tampak sangat mirip dengan patung dewa sebelumnya yang dia lihat dan juga mengenakan pakaian Tao. Terakhir kali dia mendapatkan pedang biduk, dia menggunakan tekanan untuk melemaskan otot dan tulangnya. Namun sejak itu, dia tidak memiliki kesempatan lagi untuk melakukannya lagi. Siapa yang tahu bahwa dia akan menemukan patung dewa lain hari ini? Apa yang akan diberikannya kali ini? King Sui merasa bersemangat di dalam hatinya. Tekanan ini tidak efektif untuk orang yang tidak berkultivasi, tetapi selama seseorang berkultivasi, mereka akan merasakan tekanan yang kuat. Kekuatan ini akan menghalangi mereka yang memiliki kemampuan untuk merusak patung, dan bagi mereka yang bisa mendekat, mereka tidak akan bisa mengumpulkan kekuatan untuk merusaknya. Dia berhasil mendapatkan pedang biduk sebelumnya karena Luan Luan. Pada saat itu, Luan Luan tidak memiliki kultivasi apapun, tetapi dalam sekejap mata, Luan Luan telah menjalani upacara kedewasaannya. Kali ini, dia tidak tahu apa yang ada di dalam gua Dewa Abadi ini, tetapi King Sui sudah bisa melihat kotak yang tampak akrab itu. Hai Dongqing menatap kaget pada pemandangan di depannya tetapi dia tidak bersuara. King Sui mengeluarkan rantai tipis dan panjang yang memiliki cahaya ungu samar dari alam valet jade immortal. Kemudian dia mengikatkan bola besi ke salah satu ujungnya. Siu. King Sui ingin menggunakan teknik senjata tersembunyi untuk melemparkan rantai ke kotak itu. Dia ingin menggunakan teknik ini untuk membungkus rantai di sekitar kotak dan kemudian mencari cara untuk menariknya kembali padanya. Setelah bola besi maju sekitar 60 meter, itu hancur. Tekanan yang kuat sebenarnya telah menyebabkan bola besi itu pecah menjadi bubuk. King Sui mengerti saat dia merenung, apapun akan menderita tekanan dari patung itu selama melewati batas. Hai Dongqing terkejut ketika dia melihat semua ini, karena dia juga bisa merasakan tekanan dari patung itu. Bagaimanapun, dia saat ini berada dalam posisi di mana tekanannya paling lemah. Kali ini, King Sui berada dalam dilema, di mana dia bisa menemukan seseorang tanpa kultivasi. Metode paling sederhana sebenarnya berhasil membuat King Sui bingung. Patung dewa sangat berharga dan sangat sulit ditemukan. Biasanya, ketika seseorang telah menemukannya, mereka akan memikirkan cara untuk mengambil harta itu darinya. King Sui, apa kau mencoba mengeluarkan kotak itu? Hai Dongqing bertanya padanya saat ini. Dia telah melihat King Sui gagal beberapa kali, dan dia tahu bahwa itu adalah hasil dari tekanan itu. Seharusnya ada sesuatu yang bagus di dalam kotak itu, hanya saja tekanan ini terlalu besar. Satu-satunya cara bagi seseorang yang tidak berkultivasi pergi dan mengikat rantai ini ke kotak itu. Rantai di tangan King Sui bukanlah rantai biasa, itu adalah rantai yang dia tempa dengan logam khusus dan giok ungu di alam valet jade immortal. Bola besi memang menanggung beban tekanan dan hancur tapi rantainya tidak terluka. Hai Dongqing juga mengerutkan kening, dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Seandainya saja rantai ini dapat mengikat kotak secara otomatis. Hai Dongqing menatap tanpa daya ke kotak di kejauhan. Kata yang ceroboh dapat mengungkapkan banyak hal kepada pendengar yang penuh perhatian. Saat King Sui mendengarnya mengatakan itu, matanya menjadi cerah. Dia sangat gembira sehingga dia tidak berpikir rasional dan hanya meraih pinggang Hai Dongqing dan memutarnya. Setelah itu, King Sui dengan canggung menurunkan Hai Dongqing yang tertegun dan malu-malu. Maaf, saya terlalu senang.
Selama periode waktu di mana King Sui dan Di Chen bersama, kadang-kadang akan ada kejadian seperti itu. Dalam momen kegembiraannya, dia salah mengira Hai Dongqing sebagai Di Chen. Aku akan memaafkanmu kali ini, tapi kamu tidak bisa melakukan ini lagi di masa depan. Wajah Hai Dongqing memerah. Pada saat itu, pikirannya menjadi kosong karena dia tidak mengharapkan King Sui melakukan itu. Pada saat dia sadar kembali, dia sudah kembali ke tanah. Saya tidak akan melakukannya lagi. Ketika saya menemukan cara mengambil kotak itu, saya menjadi terlalu bersemangat, maafkan saya. King Sui dengan canggung tersenyum saat dia meminta maaf. Baiklah, Anda tidak perlu meminta maaf lagi, Anda tidak berniat melakukan itu. Hai Dongqing berkata dengan lembut setelah dia tenang. Masalah ini menjadi seperti itu. Ide King Sui adalah menggunakan tali pengikat iblis. Dia mengeluarkan tali pengikat iblis dan mengikatnya ke salah satu ujung rantai. Dia mulai berjalan menuju patung, jarak di mana dia bisa mengendalikan tali pengikat iblis kurang dari 100 meter. Meskipun level tali pengikat iblis telah meningkat satu tingkat, jarak efektif hanya sekitar 60 meter. Namun, ini bukanlah ukuran yang tepat, terkadang bisa mencapai 100 meter dan terkadang hanya 40 meter. King Sui ingin berhati-hati, jarak teraman adalah 60 meter. King Sui maju selangkah demi selangkah menuju patung itu sambil menahan tekanan besar. Energi alam, Hosh. King Sui mengangkat energi alam ke puncaknya dan maju selangkah demi selangkah menuju patung. Satu langkah, dua langkah. Ketika King Sui maju dengan 9 langkah, dia tiba-tiba melangkah maju dengan jarak yang setara dengan 2 langkah. Tekanan yang dia rasakan tampaknya telah berkurang setidaknya setengahnya. Saat itu, King Sui merasa sangat luar biasa. Dia segera menyadari apa yang telah terjadi. Kejutan yang menyenangkan selalu datang ketika orang yang paling tidak menduganya. Dia benar-benar berhasil menembus ke tingkat 5 energi alam. Tingkat kelima energi alam. Pada awalnya, terobosan ini memberi King Sui kejutan besar. Kekuatan energi alam tidak mungkin diperkirakan karena itu adalah energi paling murni dan paling benar di langit dan bumi. Energi alam dapat menaklukkan setiap rintangan, selalu sulit untuk menaikkan nilainya. Peningkatan tingkat energi alam ini memungkinkan King Sui menurunkan tekanan statuta 1 kali lipat. Ini adalah jarak antara tingkat keempat energi alam dan tingkat kelima energi alam. King Sui bersemangat tetapi dia secara bertahap menenangkan dirinya dan terus berjalan perlahan ke depan. Tekanan pada tubuhnya terus meningkat dan dia dipaksa untuk perlahan menyesuaikan kekuatan tubuhnya untuk menahannya. King Sui menggunakan kesempatan ini untuk meredam otot dan tulangnya. Tempat-tempat seperti ini dengan tekanan yang bisa melemahkan otot dan tulang benar-benar langka. Ada orang yang memilih untuk berlatih menggunakan metode khusus ini tetapi mereka harus menemukan seorang ahli untuk memberikan tekanan pada mereka. Di permukaan, itu terlihat mirip tetapi perasaan dan efeknya berbeda. King Sui tidak membuat tubuhnya seperti ini untuk waktu yang lama dan dia merasa efeknya kali ini sangat bagus. Jika kekuatan tubuhnya sebelumnya seperti jalur tanah yang kokoh, itu sekarang menjadi jalur batu. Rasanya jauh lebih kokoh. Tanpa disadari, dia sebenarnya telah berjalan sekitar 50 langkah. Setiap langkah yang diambil King Sui adalah 1 meter. Itu akurat sampai milimeter. Pada saat yang sama, tekanan yang disebabkan oleh patung itu seperti gunung besar yang menekannya. Krak, krak. Tulang-tulang di tubuh King Sui mengeluarkan suara lembut. Itu terdengar seperti tulang yang sembuh, namun juga terdengar seperti retakan yang diisi. Setiap langkah yang dia ambil, tulang King Sui akan mengeluarkan suara retakan yang jelas. Seolah-olah tulangnya akan patah. Dia melanjutkan sampai langkah ke-36 sebelum dia tidak dapat melanjutkan ke depan. Jika dia mengambil satu langkah lagi, King Sui merasa tulangnya akan hancur menjadi bubuk. Meskipun ini adalah periode yang berbahaya, itu juga waktu terbaik untuk melembutkan tubuhnya. Sama seperti ini, King Sui berdiri di sana dengan tenang, menanggung kondisi ekstrim. Pada saat itu, ki dari teknik penguatan kuno beredar ke puncaknya.
bahkan gambar yin yang, dan teknik lainnya melakukan hal yang sama. Qi dalam tubuhnya dikonsumsi dengan cepat. Qi yang diproduksi secara otomatis dari teknik penguatan kuno dan energi roh yang dihasilkan oleh gambar yin yang tidak dapat mengimbangi tingkat konsumsinya. Tali pengikat iblis. King Sui dengan cepat membuang talinya. Tidak ada kesulitan dalam mengikat sesuatu yang tidak bergerak. Selain itu, energi spiritual di tali pengikat iblis hanya dikonsumsi dengan lambat. King Sui tidak berani menariknya kembali dengan kasar. Sebaliknya, dia perlahan menariknya ke dirinya. Saat kotak ditarik mundur sejauh 5 meter, tali pengikat iblis secara otomatis mengendur. King Sui membuangnya lagi dan terus menarik. Ini berlanjut sampai energi spiritual di tali pengikat iblis habis. Kotak itu hanya berjarak 2 meter, tetapi celah 2 meter ini sepertinya tidak mungkin untuk ditembus. Pada saat ini, tubuh King Sui telah mencapai titik jenuhnya. Dia hanya bisa mundur perlahan. Setelah dia kembali ke pintu masuk istana, pakaian King Sui benar-benar basah oleh keringat. Meskipun demikian, kulitnya bagus dan dia tampak sangat bahagia. Tanpa disadari, 2 jam telah berlalu. Dia menggunakan sebagian besar waktu itu untuk meredam otot dan tulangnya dengan tekanan. "Apa kamu baik-baik saja?" Hai Dongqing bertanya dengan cemas. Dia telah dengan jelas mendengar tulang padat King Sui berderit sebelumnya. Selain itu, King Sui sekarang benar-benar basah kuyup. "Saya baik-baik saja. Nyatanya, saya merasa luar biasa. Terima kasih atas perhatian Anda. Sudah larut malam, kamu harus istirahat di sini. Aku akan keluar." King Sui mengambil tempat tidur dari alam valet jade immortal, bersama dengan bantal dan selimut. Dia meletakkannya di dekat dinding tidak jauh dari pintu masuk istana, itu hanya dipisahkan dari King Sui dan di luar oleh dinding. Bagian dalam istana mudah diakses dari sana. Dia menyaksikan saat King Sui dengan acuh tak acuh menempatkan lapisan kulit binatang di lantai untuk dirinya. Meskipun tindakan ini mungkin tampak kecil, itu adalah tindakan kecil seperti ini yang akan menunjukkan hati batin seseorang. Pada saat ini, Hai Dongqing merasakan perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Setelah dia mengucapkan selamat malam pada King Sui, dia duduk di sisi tempat tidur. Dia memperhatikan bahwa tempat tidur di tempat tidur semuanya baru. King Sui melepaskan semua binatang iblisnya di luar untuk melindungi lingkungan sebelum dia memasuki alam valet jade immortal. Malam berlalu dengan damai. Setelah King Sui keluar dari alam valet jade immortal, dia tidur di luar sebentar sampai matahari terbit. Dia berjalan keluar dan menghadap ke timur dan berlatih tinju tai chi. Pada saat yang sama, dia mulai merasakan energi alam yang baru ditingkatkan. Di alam valet jade immortal, King Sui sudah merasakan perubahan pada energi alam. Kekuatan yang tidak bisa dipecahkan itu telah meningkat secara signifikan dan manfaat besar seperti ketahanan terhadap racun mulai muncul. Namun, efek peningkatan kemampuan hanya memperoleh tambahan 10%, dari aslinya 40% menjadi 50%. King Sui tidak yakin apakah dia harus kecewa, tetapi segera setelah itu, dia tertawa bahagia. Selama ada peningkatan, itu bagus. Selain itu, penggunaan energi alam terbesar bukanlah untuk meningkatkan kemampuan tubuh. Itu untuk melawan racun, menyembuhkan racun, menahan serangan mental dan banyak efek. Ini adalah aspek energi alam yang benar-benar menantang surga. Dia tidak bisa melihat matahari tapi dia bisa merasakannya. Matahari yang terhalang oleh awan abu-abu tidak menghalangi upaya King Sui untuk menyerap energi alam. Setelah beberapa saat, Hai Dongqing keluar dan menyapa King Sui sambil tersenyum. Dia kemudian melihat King Sui dengan sikap malu dan berkata, "Saya tidak membawa makanan, apa yang harus kita lakukan untuk sarapan?" King Sui tertawa ketika dia melihat ke arah Hai Dongqing. "Saya akan menanganinya sebentar lagi, kita tidak kekurangan burung dan hewan di sini." Setelah beberapa saat, King Sui keluar. Dia menggunakan batu untuk membunuh ayam liar di dekatnya serta kelinci gunung. Dia kemudian dengan ahli menguliti dan membersihkannya.
Ada aliran es di dekatnya, tetapi bahkan jika dia tidak memiliki aliran es, tidak akan ada masalah. Dia hanya harus pergi ke alam Valet Jade Immortal. Dia menyalakan api dan mulai memanggang. Dengan api primordialnya, King Sui tidak harus menggunakan alat penyulut api, burung api juga dapat melakukannya, itu sangat nyaman. Memanggang adalah keterampilan yang membutuhkan teknik tertentu, itu adalah hal yang baik bahwa King Sui memanggang berkali-kali di masa lalu, jadi dia sangat akrab dengan prosesnya. Setelah sarapan sederhana, King Sui berjalan menuju istana. Mendapatkan kotak itu akan menjadi masalah sederhana hari ini. Kali ini, dia masih berjalan perlahan. King Sui memutuskan untuk meredam tubuhnya lebih jauh hari ini dan mengkonsolidasikan kekuatannya. Manfaat tempering tubuh sangat luar biasa, seperti membangun fondasi pavilion. Seseorang harus menggunakan benda yang sangat berat untuk memastikan tanahnya kokoh, dengan cara ini bangunannya akan lebih kokoh. Tempering tubuh seperti membangun fondasi yang baik. Kali ini, dia masih berhenti di langkah ke-36 lagi. Dia berdiri diam dan menahan tekanan yang sebelumnya membawanya ke batas kemampuannya. Ketika dia merasa telah mencapai batasnya, King Sui perlahan mundur. Langkah mundur ini dilakukan dengan tenang. Untuk maju ke depan akan menghancurkan tulangnya sendiri menjadi bubuk. King Sui tampaknya hampir memahami sesuatu, tetapi dia masih tidak bisa melewati ambang itu. Tali pengikat iblis. Setelah King Sui mundur selangkah, dia menggunakan tali pengikat iblis untuk mengikat kotak itu sebelum perlahan menyeretnya ke arah dirinya. Segera, kotak itu tiba di depan King Sui. Menjaga tali pengikat iblis, King Sui memegang kotak itu dengan satu tangan. Itu jauh lebih ringan dari kotak sebelumnya. Dia membawa kotak itu dan perlahan berjalan kembali ke pintu masuk istana. Hai Dongqing telah menunggu di pintu masuk istana selama 2 jam dan telah mendengar suara tulang berderit lagi. Namun, suara hari ini jauh lebih lembut dari hari sebelumnya. Selain itu, frekuensinya juga lebih rendah. Itu sampai pada titik di mana dia tidak bisa mendengar apapun pada akhirnya. Setelah dia meletakkan kotak itu, King Sui mengeluarkan napas panjang. Dia kemudian dengan hati-hati membuka kotak itu dan meningkatkan kesadaran spiritualnya ke puncaknya jika ada kejadian yang tidak terduga. Pertama kali, tidak ada yang di luar dugaannya terjadi, kali ini juga tidak ada yang tidak terduga. Dia tidak tahu dari jenis logam apa kotak ini dibuat, tetapi sangat berat. Ketika King Sui melihat hal-hal di dalamnya, dia terkejut dan juga kecewa pada saat bersamaan. Ada lukisan di dalamnya, itu lukisan kecantikan. King Sui sudah mendapatkan 5 lukisan kecantikan, jadi dia bisa mengatakan ini adalah lukisan kecantikan hanya dengan sekilas. Ada pakaian di sisinya, serta 1 set pakaian perang dan perhiasan untuk wanita. Sehubungan dengan lukisan kecantikan, King Sui tidak memiliki banyak harapan terhadapnya. Dia hanya mendapat banyak manfaat dari mimpi di antara lautan bunga ketika dia mendapatkan lukisan kecantikan pertama. Adapun yang lain, dia belum menemukan manfaat apapun dari mereka. Jadi, King Sui sedikit kecewa. Hal-hal yang dia dambakan pasti lebih baik daripada lukisan kecantikan. King Sui tidak ingin melihat lukisan kecantikan ini. Sebaliknya, dia melihat set pakaian perang itu. Seluruh set itu berwarna putih keperakan. Jepit rambut, anting-anting, kalung, gelang, senjata, baju perang, dan sepatu bot perang, semuanya berwarna putih keperakan. Mereka semua berkilau dengan cahaya perak yang terang. Selain itu, ada fluktuasi ki spiritual yang intens. Ki spiritual ini sendiri memungkinkan King Sui mengatakan bahwa ini adalah barang-barang yang kuat. Mereka setidaknya memiliki kelas yang sama dengan pedang biduk di tangan King Sui. Kulit binatang iblis. King Sui melihat perkamen binatang di bawah pakaian pertempuran. Dia buru-buru mengeluarkannya dan membaca kata-kata di atasnya. Pakaian tempur perak, berikan pada orang yang ditakdirkan. Pemakainya harus wanita dan kekuatan mereka setidaknya harus berada di alam martial Saint. Namun,
Kultivasi mereka tidak bisa lebih tinggi dari puncak Martial Saint, bahkan seorang Martial Saint puncak pun tidak bisa memakai ini. Hanya kelas 1 hingga kelas 10 awal Martial Saint yang bisa memakai ini. Bekerja paling baik untuk orang-orang dengan konstitusi unik. Berharap bahwa pemakai pakaian tempur perak tidak akan membantai siapapun. Pengguna set pakaian pertempuran perak dapat mengaktifkan kekuatan tempurnya. Kemampuan ini untuk sementara dapat meningkatkan kemampuan seseorang 1 kali lipat dan meningkatkan kecepatan pengguna ke puncak Martial Saint awal. Pedang perak dapat mengabaikan pertahanan dan pakaian pertempuran perak secara otomatis dapat memblokir 3 serangan sehari. Efek dari pakaian tempur berlangsung selama 15 menit dan hanya bisa digunakan sekali sehari. Peralatan ilahi. King Sui sedikit tertegun. Gaun yang pernah dia berikan kepada Di Chen hanya bisa memblokir 1 serangan fatal, tapi set ini bisa melakukannya 3 kali. Itu bisa meningkatkan kemampuan pengguna 1 kali lipat. Hal yang paling sesat adalah itu meningkatkan kecepatan seseorang ke puncak awal Martial Saint dan pedang perak selesai mengabaikan pertahanan. Ini adalah peralatan ilahi bagi mereka yang berada di bawah level puncak Martial Saint. Selama seseorang mencapai budidaya kelas 1 Martial Saint, mereka bisa mengenakan set baju pertempuran perak ini dan mengaktifkan kekuatannya. Dalam 15 menit itu, mereka akan menjadi tuan mutlak bagi mereka yang berada di bawah level puncak Martial Saint. Itu bisa menyebabkan Martial Saint tingkat 1 untuk secara langsung mencapai kekuatan yang setara dengan kelas 10 Martial Saint. Bahkan berurusan dengan puncak Martial Saint baru itu, seperti mereka yang memiliki kemampuan hanya sedikit di lebih dari 10.000 negara, mungkin bisa dilakukan. Bagaimanapun juga, efek dari memblokir 3 serangan secara otomatis adalah yang terbaik ketika mencoba membunuh seseorang dengan putus asa. Kekuatan dari baju perak pertempuran ini bukan karena meningkatkan kekuatan seseorang, melainkan kecepatannya yang menakutkan dan kemampuan senjata untuk mengabaikan pertahanan. Selama senjata ini menyerang di suatu tempat yang tidak dilindungi oleh artefak ilahi, maka lawan pasti akan mati dengan mengerikan. Hal yang paling penting adalah pakaian tempur perak dapat sepenuhnya memblokir 3 serangan sehari. Ini akan memungkinkan pengguna untuk menangkap lawan mereka lengah dan menyerang, menyebabkan lawan mereka bahkan tidak dapat bertahan. King Sui menatap pakaian tempur perak tersebut. Itu sudah dianggap sebagai artefak ilahi untuk Martial Saint kelas 10 awal, sedangkan untuk puncak kelas 10 puncak Martial Saint, itu adalah sesuatu yang mereka anggap tidak berguna namun sulit untuk berpisah. Meski demikian, pakaian tempur perak masih cukup kuat karena fungsinya untuk mengabaikan pertahanan yang masih terbilang gila. Sayangnya, itu hanya bisa digunakan jika sudah dalam set lengkap. Selain itu, masih ada kemampuan untuk memblokir 3 serangan ofensif. Meskipun itu tidak menentukan hingga berapa banyak negara yang bisa diblokir, King Sui merasa bahwa itu tidak akan lemah. Selain itu, salah satu batasan terburuknya adalah bahwa itu hanya dapat digunakan selama 15 menit setiap hari. Juga, kelas 10 puncak Martial Saint tidak diizinkan untuk menggunakannya. Tetapi ketika King Sui memikirkannya, dia belum pernah bertemu dengan siapapun dengan kekuatan di kelas 10 puncak Martial Saint. Jika kelas 10 Martial Saint tingkat awal mengenakan pakaian pertempuran perak, dia pasti akan memiliki lebih dari cukup kekuatan untuk membunuh Saint Martial kelas 10 tahap puncak. King Sui terus menggulir ke bawah dan menemukan metode untuk mengoperasikan kekuatan pakaian tempur perak. Dia segera menyerahkannya ke Hai Dongqing. Mempertimbangkan bahwa dia kebetulan memiliki kekuatan seorang Saint Martial tingkat 1, benda ini akan dapat membantunya mengambil lompatan besar dalam hal kekuatannya. Sebelumnya, dia tidak benar-benar melihat kata-kata di lembar kulit perkamen binatang itu. Ketika King Sui memberikannya padanya, dia meletakkan pakaian indah itu dan mulai membacanya. Saat dia melihat ke bawah, dia menjadi semakin terkejut. Dia memandang King Sui dengan kaget seperti dia meragukan bahwa ini nyata. Apakah ini semua nyata? Pertama-tama Anda dapat mempelajari kekuatan perak lalu mencobanya setelah memakainya.
Anda akan tahu apakah itu benar. Pada saat itu, King Sui tersenyum pada Hai Dongqing. Anda akan membiarkan saya mencobanya? Hai Dongqing berkata dengan lembut sambil melihat ke arah King Sui. Tentu saja itu akan menjadi dirimu. Hanya Anda yang bisa mengenakan pakaian cantik seperti ini, atau Anda ingin saya mencobanya? Ucap King Sui tersenyum. Hai Dongqing memandang King Sui dan mulai tertawa juga. Ini membuat King Sui curiga bahwa dia pasti tertawa karena dia memikirkan bagaimana penampilannya ketika dia mengenakan pakaian pertempuran perak. Anda harus mempelajari kekuatannya dulu. Sementara itu, saya akan melihat gambar ini. King Sui dengan cepat mencoba mengubah topik pembicaraan. Baiklah, biarkan aku melihatnya nanti. Hai Dongqing berkata dengan santai sebelum melihat metode pelatihan. Dia sangat cepat asyik dengan itu. King Sui di sisi lain, perlahan membuka lukisan kecantikan ke-6. Saat King Sui membukanya, dia tertegun dan berubah menjadi batu sesaat. Ini terlalu kebetulan. Wanita dalam lukisan itu tampak sangat mulia dan anggun. Rambutnya diikat rapi dan dia memiliki wajah yang dewasa dan cantik dengan sepasang mata yang indah. Kulitnya halus dan pucat, berkilau seperti batu giok sementara lehernya panjang dan kurus. Tubuhnya yang ramping tampak halus dan halus. Bentuknya yang melengkung membuat orang merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Bagian depan dan pantatnya yang menonjol membentuk lekuk tubuh yang paling sempurna, membuatnya tampak lebih memikat. Rok awan putih salju yang dia kenakan menyebabkan dia berada di garis batas antara menjadi dewi dan manusia. Lukisan ke-6 kecantikan. Hai Dongqing. Hai Dongqing berada dalam lukisan kecantikan bukanlah hal yang mengejutkan King Sui. Bagaimanapun, dia masih bisa dibilang wanita yang bisa menggulingkan negara. Keanggunan dan pesona yang dia berikan bisa membuat orang terpikat. Meskipun berbeda dari Di Chen, Di King atau Chang Hai Mingyue, itu masih sangat memabukkan. Yang benar-benar mengejutkan King Sui adalah setiap kali dia mendapatkan lukisan kecantikan, yang dia dapatkan kali ini pasti Hai Dongqing, tepat pada saat dia pergi bersamanya. Kebetulan semacam ini terlalu aneh dan aneh. Pada saat ini, Hai Dongqing mengangkat kepalanya dan kebetulan melihat tatapan kaget King Sui. Dia mendekati King Sui dengan kebingungan dan begitu dia melihat gambar itu, dia juga tercengang. Setiap orang yang pernah melihatnya sebelumnya pasti akan mengenali orang dalam gambar itu sebagai dirinya. Tetapi dia tahu bahwa dia belum pernah menggambar fotonya sebelumnya. Pada saat ini, King Sui bisa merasakan Hai Dongqing mendekatinya. Keduanya sangat dekat satu sama lain. Bahkan bahu mereka bersentuhan. Saat King Sui memperhatikan itu, dia perlahan-lahan menggulung gambar itu kembali. Aku akan menyingkirkan gambarnya dulu. King Sui tanpa malu-malu menyingkirkan gambar itu ke alam valet jade immortal, bersama dengan kotaknya. Hai Dongqing memandang King Sui. Wajahnya terlihat agak merah tapi meskipun begitu, dia tidak mengatakan apapun. Sebagai gantinya, dia mengambil seluruh set artefak ilahi perak dan melanjutkan untuk memberi tahu King Sui. Saya akan mengganti pakaian saya. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi menuju aula utama, tempat dia tidur semalam. King Sui tahu bahwa dia mencoba mengingatkannya untuk tidak mengintipnya. Hanya saja nada yang dia gunakan ketika dia berbicara membuatnya liar dengan banyak pikiran khayalan. Yang paling penting adalah dia sepertinya sangat mempercayainya. Apakah dia benar-benar tidak mengancamnya? Dia mulai terlalu memikirkan banyak hal. Semakin dia memikirkannya, semakin sulit dia menemukan menjadi orang baik. Ketika Hai Dongqing, yang mengenakan gaun pertempuran perak, anting-anting perak, kalung, korset dan sepatu bot tempur, dan pedang perak sepanjang 1 meter berbalik, King Sui segera tertegun. Pada saat ini, Hai Dongqing seperti seorang dewi yang turun dari langit. Penampilannya yang anggun dan mulia mencapai puncaknya. Setiap tindakannya terlihat sangat elegan. Tidak hanya itu, tetapi bahkan ada semacam kemurahan hati dan perasaan heroik padanya. Rasanya sangat mengintimidasi atau lebih tepatnya, itu membuat orang yang berdiri di depannya merasakan rasa rendah diri.
Hai Dongqing merasa sedikit tidak nyaman menghadapi tatapan King Sui dan menundukkan kepalanya. Meskipun demikian, dia merasakan kebahagiaan yang samar jauh di dalam hatinya. Di saat yang sama, dia juga merasa sedikit khawatir karena akan sangat mudah jika pria seperti dia ingin melakukan sesuatu yang murah padanya. Tetapi ketika dia memikirkan tentang kepribadiannya, dia merasa bahwa dia mungkin telah terlalu memikirkannya. Tidak ada orang lain selain kamu yang akan melihatku seperti ini. Hai Dongqing menyela King Sui dengan enggan. King Sui, yang kembali ke akal sehatnya, tersipu. Sebelum ini, dia benar-benar tertarik dengan wanita yang anggun dan dewasa di depannya. King Sui tergila-gila dengan keanggunan dan pesonanya. Wanita cantik itu seperti secangkir anggur, semakin banyak waktu yang Anda habiskan dengannya, semakin banyak rasa yang akan Anda temukan di dalamnya. Melihat King Sui yang malu, Hai Dongqing tersenyum. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria ini akan memerah. Faktanya, dia terlihat cukup baik dengan wajahnya yang merah. Kamu terlihat sangat bagus, King Sui berkata dengan canggung. Hai Dongqing tersenyum dan menyarankan King Sui pergi bersamanya. Setelah itu dia berbalik dan berjalan keluar. Meskipun pria ini telah memujinya 2 kali, ada perasaan yang berbeda untuk masing-masing dari mereka. Meskipun cara dia memujinya sangat terus terang, dia benar-benar menikmatinya. King Sui mengikuti Hai Dongqing dan mereka keluar bersama. Dia melihat keindahan ekstrim di depannya dengan kain keperakan. Di sela-sela langkahnya, ada pesona dan daya tarik yang tak terlukiskan. King Sui berdiri di seberang Hai Dongqing, sekitar 10 meter terpisah sementara Hai Dongqing berusaha mengoperasikan kekuatan perak. Setelah hanya beberapa waktu nafas, cahaya keperakan samar muncul dari tubuh Hai Dongqing. Tampaknya itu entah bagaimana melekat pada pakaian tempur perak yang dia kenakan. Dia bisa merasakan kekuatan Hai Dongqing meningkat pesat. 2 kali lipat, sebenarnya menjadi 2 kali lipat. Namun, King Sui juga merasakan kekuatan yang tidak diketahui meningkat di dalam dirinya. Mempertimbangkan bahwa dorongan dalam kecepatannya benar-benar menakutkan, dia menduga kekuatan yang tidak diketahui itu terkait dengan kecepatannya. Pertama-tama Anda harus mencoba menyesuaikan diri dengan kecepatan Anda. King Sui menyadari bahwa tubuh dan pikiran manusia mungkin tidak dapat mengejar peningkatan kecepatan yang tiba-tiba dan signifikan dalam sekali jalan. Hai Dongqing pindah. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan King Sui tidak bisa mengejar matanya. Saat menghadapi kecepatan seperti ini, dia hanya bisa melawannya jika dia memakan pil angin. Dia sudah bisa menggunakannya dengan sangat lancar meskipun ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Ini sangat mengejutkan King Sui. Ketika dia mencoba untuk merasakannya secara menyeluruh, dia menyadari bahwa tidak hanya kekuatannya berlipat ganda, bahkan ada kekuatan misterius yang mengisi tubuhnya. Tidak hanya membuatnya merasa terintimidasi dan misterius, itu bahkan membantunya dalam beradaptasi dengan peningkatan kecepatan dan kekuatan yang dia miliki untuk sementara. King Sui segera mengambil pil angin dan menyarankan Hai Dongqing menyerangnya. Hai Dongqing ragu-ragu sejenak dan kemudian segera menyerang King Sui dengan kecepatan luar biasa. Wush, klang. Pedang perak Luan membentuk aura pedang keperakan di udara saat diiris ke arah King Sui. Traang, suara logam yang jelas terdengar. Kecepatan adalah salah satu kekuatan. Serangan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia capai hanya dengan menggandakan kekuatan saja. Traang, wush. Setelah itu, Hai Dongqing berlari di sekitar daerah itu dengan semacam langkah kaki yang memanjakan mata dan mencoba untuk memotong King Sui dengan pedang perak di tangannya. Slas, duar. Dia tampak anggun dan gesit saat melakukannya. King Sui yang memegang pedang biduk dan perisai ilahi juga merasakan semacam tekanan. Lagi pula, kecepatan terjadinya itu terlalu cepat. Meskipun King Sui menelan pil angin, dia masih merasa bahwa dia sedikit lebih lambat darinya. Teknik pedang kombinasi. Wosh, duar. King Sui menemukan kesempatan dan mengalahkan Hai Dongqing dengan kekerasan. Wush. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut,
dia bahkan dengan cepat membenturkan perisai ilahi valet emas melawannya. Duar, selama ini, itu adalah niatnya untuk melakukannya. Namun, setelah tabrakan, King Sui menahan lebih dari setengah kekuatannya. Bang! Hai Dongqing segera memblokirnya dengan lengannya. Dalam sekejap lengannya dan perisai ilahi valet emas King Sui bersentuhan, cahaya keperakan yang ganas menyala dan segera mendorong perisai ilahi valet emas King Sui. Pada saat ini, keduanya berhenti. Hai Dongqing memandang King Sui dengan marah, apakah kamu berencana untuk membunuhku? Tentu saja tidak. Seolah aku bisa telanjang untuk meletakkan tanganku padamu. King Sui berkata dengan canggung. Dia hanya mencoba bereksperimen dengan kemampuan menahan 3 serangan. Jika gagal, King Sui akan tetap berhenti. Kata-kata King Sui menyebabkan Hai Dongqing secara tidak wajar menghindari mata King Sui dan melotot padanya sebelum berjalan ke aula utama. Namun, dia keluar dengan sangat cepat dengan gaun tempur perak terlipat rapi di tangannya. Dia berjalan ke King Sui dan memberikannya kembali padanya. Mengapa kamu memberikannya padaku? King Sui bertanya pada Hai Dongqing. Ini milikmu, tentu saja aku harus mengembalikannya padamu. Hai Dongqing tersenyum. King Sui memikirkannya sebentar. Keduanya sebenarnya hanya teman biasa. Untuk sesuatu yang sangat berharga, tentu saja, orang yang pertama kali mendapatkannya akan menjadi orang yang memilikinya. Oleh karena itu, bukan hal yang aneh baginya untuk mengembalikannya kepadanya. Apakah Anda tidak menyukai gaun tempur perak itu? King Sui bertanya padanya. Dia tidak mengulurkan tangannya untuk mengambil gaun itu kembali. Aku menyukainya, tapi itu milikmu. Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Anggap saja sebagai hadiahmu karena membawaku ke sini kali ini, bagaimana? Sejujurnya, King Sui benar-benar tidak ingin memberikannya padanya, bagaimanapun juga, itu adalah senjata kelas artefak ilahi. Akan jauh lebih baik jika dia bisa memberikannya kepada para wanita, misalnya, Di Chen. Hanya saja ketika King Sui memikirkan tentang lukisan kecantikan, keindahan dalam lukisan itu mengenakan gaun pertempuran perak, King Sui merasa bahwa itu dibuat khusus untuk Hai Dongqing. Oleh karena itu, dia mengambil lukisan kecantikan itu dan memutuskan untuk memberikan gaun pertempuran perak kepadanya. Tidak, hadiahku seharusnya tidak sepadan. Hai Dongqing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kenapa kamu tidak memakainya sekarang dan mengembalikannya padaku setelah kita keluar? Setidaknya itu bisa membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda. Ucap King Sui tersenyum. Baiklah. Hai Dongqing menanggapi setelah berpikir sejenak. King Sui terus tinggal di sini selama 1 malam lagi. Dia menggunakan tekanan-tekanan itu untuk menghaluskan tendon dan tulangnya. Dia memikirkan saat ketika dia bertemu dengan kera perak bulan melolong di Gua Dewa. Namun, tidak ada apa-apa di sini kali ini. Ini menyebabkan King Sui merasa sangat aneh karena seharusnya ada binatang penjaga di Gua Dewa ini. Terakhir kali, King Sui merasa bahwa kera perak bulan yang melolong harus menjadi binatang penjaga Gua Dewa itu. Sayangnya, dia tidak benar-benar tahu apa yang dilindungi itu. Pada akhirnya, ternyata itu juga tidak pergi dengan King Sui. Setiap patung dewa berbeda. Satu-satunya kesamaan tentang mereka adalah bahwa mereka semua adalah harta yang ditinggalkan oleh pejuang masa lalu untuk takdir untuk memutuskan pemiliknya. Adapun tekanan yang dilepaskan darinya, itu semacam ujian bagi orang yang akan memilikinya. Bisa juga dikatakan bahwa tekanannya adalah untuk memastikan bahwa patung dewa tidak hancur. Adapun binatang penjaga, mereka kemungkinan besar adalah binatang iblis yang dijinakkan oleh para ahli saat mereka masih hidup. Segera, tugas melindungi patung dewa mulai diturunkan dari generasi ke generasi. Bisa juga beberapa binatang terpaksa menyerah di depan tekanan yang mengintimidasi dari patung dewa. Mereka lebih suka melindungi tempat ini atau mungkin hal tertentu di sini. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa penjaga binatang iblis sebelumnya sudah tidak ada lagi, dan bahkan sampai sekarang, belum ada penjaga binatang iblis baru untuk menggantikannya.
Ini berpotensi menyebabkan kurangnya perlindungan dari binatang buas di sini untuk jangka waktu yang lama. Karenanya, King Sui merasa sangat aneh. Mungkin dia berhasil mencapai sini pada waktu yang tepat, ketika tidak ada binatang penjaga yang menjaga tempat itu. Sama seperti ini, King Sui dan Hai Dongqing tinggal selama 1 malam lagi. Setelah memperbaiki tendon dan tulang kali ini, King Sui merasakan ketangguhan tubuhnya telah menjadi sangat stabil. Groaak. Pada saat ini, Raja Iblis Babi Ngepet di luar mengeluarkan teriakan gila. King Sui menyadari ada yang tidak beres. Biasanya, Raja Iblis Babi Ngepet hanya akan mengeluarkan raungan seperti ini saat menghadapi musuh yang tangguh sebagai tanda protes. Secara bersamaan, itu melakukan ini untuk memperingatkan King Sui. Ayo keluar dan lihat. King Sui memberitahu Hai Dongqing saat dia menuntunnya keluar dari gua. Begitu mereka melangkah keluar, King Sui memperhatikan bahwa Raja Iblis Babi Ngepet sedang menatap jauh ke kejauhan. Ia tidak mengedipkan matanya yang besar sekali saat ia mengguncang tubuhnya dengan gelisah dan menginjak tanah. King Sui melepaskan perasaan spiritualnya dan merasakan aura yang hebat semakin dekat. Dia tidak berani lengah. Pada saat ini, Hai Dongqing mengenakan armor pertempuran perak sambil berdiri di samping King Sui. Dia juga melihat jauh ke kejauhan. Kali ini, dia tidak segugup sebelumnya. Dia tahu persis mengapa, itu semua karena pria yang ada di sampingnya. Koang, terdengar raungan keras datang dari kejauhan. Sepertinya itu adalah balasan dari raungan Raja Iblis Babi Ngepet. Dengan sangat cepat, titik hitam sudah bisa terlihat. Itu mendekat dengan kecepatan luar biasa. Kecepatan yang luar biasa. Begitu musuh semakin dekat, King Sui bisa dengan jelas melihat penampilannya. Ini adalah binatang iblis yang memiliki seluruh tubuh dari bulu seputih salju. Panjangnya sekitar 30 meter dan bulu putih salju di seluruh tubuhnya terlihat sangat rapi. Itu tampak tinggi dan ilahi. Sepasang mata hijau gioknya membuatnya semakin cantik. Itu tidak lagi terasa menakutkan dan menakutkan. Ini adalah satu-satunya binatang iblis yang dilihat King Sui yang bersih sampai-sampai tidak ada debu di atasnya. Nguom, ada lagi suara menderu yang keras. Segera setelah itu, binatang iblis itu sudah sekitar 100 meter dari King Sui. Ini dimulai dengan menatap Raja Iblis Babi Ngepet dan mengeluarkan 2 raungan rendah. Ngaom, ngaom. Demikian pula, Raja Iblis Babi Ngepet menanggapi dengan raungan 2 kali. Gruaak, gruaak. Anehnya, King Sui bisa merasakan permusuhan antara 2 binatang iblis itu perlahan menghilang. Sangat cepat, binatang iblis putih salju yang sangat besar itu mengarahkan pandangannya ke Hai Dongqing. Ngoom, binatang iblis itu merengek ke arah Hai Dongqing. Hai Dongqing pertama kali bereaksi karena terkejut. Setelah itu, dia mulai berjalan menuju binatang besar itu. Saat dia melakukannya, King Sui buru-buru menangkapnya. Dia akhirnya tanpa sadar menarik tangan putih Hai Dongqing. Kulitnya halus dan halus. Itu sangat lembut sehingga rasanya seperti dia tidak memiliki tulang. King Sui merasa bersemangat. Meskipun demikian, dia tidak melepaskannya. Jangan bertindak gegabah, kamu baik-baik saja. King Sui takut dia mungkin menderita semacam serangan mental, oleh karena itu, dia ingin memastikannya. King Sui, aku baik-baik saja dan terjaga. Lepaskan aku akan memberitahumu tentang itu nanti. Hai Dongqing merasakan kehangatan saat dia melihat ekspresi cemas King Sui. Senang rasanya memiliki seseorang yang peduli dengan Anda. King Sui melepaskannya. Lagi pula, dia memiliki armor pertempuran perak. Jika dia mengalami masalah, dia akan bisa mengandalkan armor tersebut untuk memblokirnya. Hai Dongqing tersenyum saat dia mendekati binatang besar berwarna putih salju itu. Ngaung, meskipun King Sui berhasil mengetahuinya, dia masih merasa agak tidak bisa dipercaya. Binatang iblis putih salju yang sangat besar mulai berbaring tengkurap di depan Hai Dongqing. Meski begitu, itu masih beberapa kali lebih tinggi dari Hai Dongqing sendiri. Hai Dongqing mengulurkan tangannya dan menyentuh binatang iblis berwarna putih salju.
Dia tersenyum lembut. King Sui berdiri di sampingnya. Dia mabuk dengan penampilannya yang cantik. Oleh karena itu, dia mencoba yang terbaik untuk menghindari kontak mata dengannya. Wanita cantik itu seperti obat beracun yang mematikan. Mereka bisa menyebabkan seseorang kehilangan kendali atas dirinya dengan kecantikannya. Hai Dongqing tampaknya merasakan sesuatu dan melirik King Sui. Dia tersenyum sebelum dengan lembut berkata, King Sui, yang satu ini bertanggung jawab untuk menjaga armor pertempuran perak. King Sui akhirnya tahu mengapa Hai Dongqing pergi ke arah binatang iblis itu sebelumnya. Sepertinya dia bisa berkomunikasi dengannya. Selanjutnya, sepertinya binatang iblis ini hanya akan mengikuti orang yang mengenakan armor pertempuran perak. Bisakah kamu memahami bahasa binatang iblis? Saya hanya bisa mengerti artinya. Hai Dongqing tersenyum sambil menunjuk ke binatang iblis tersebut. King Sui berusaha merasakan binatang Silver Spirit dan menyadari bahwa itu sedikit lebih unggul dari Raja Iblis Babi Ngepet dalam hal kekuatan. Itu sudah dianggap memiliki bakat yang sangat luar biasa. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya apakah itu akan memiliki potensi pertumbuhan yang lebih atau kurang daripada Raja Iblis Babi Ngepet. Sebenarnya, Raja Iblis Babi Ngepet King Sui juga baru mencapai usia dewasa. Dan ini hanya karena ia tinggal di alam Valet Jade Immortal. Saat King Sui melihat Hai Dongqing sangat akrab dengan binatang Silver Spirit, dia tersenyum. Selamat telah mendapatkan binatang iblis yang tangguh. Ucap King Sui tersenyum. Awalnya, ketika Hai Dongqing mendengar kata-kata King Sui, dia juga merasa sangat bahagia. Tapi dengan sangat cepat, dia kehilangan mood untuk tersenyum. Ini karena dia berpikir bahwa pada akhirnya, dia harus mengembalikan armor pertempuran perak Luan kepadanya. Binatang roh perak hanya akan mengikuti orang dengan armor pertempuran perak. Tidak lama setelah ini, aku akan memberikan armor pertempuran perak untukmu. Kemudian, binatang iblis Silver Spirit pasti akan mulai mengikutimu. Ucap Hai Dongqing tersenyum. Meskipun dia agak tidak mau melakukannya, dia tidak punya pilihan karena armor pertempuran perak sebenarnya bukan miliknya. Sebenarnya, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Binatang Silver Spirit akan mengikuti Anda selamanya. Meskipun tampak seperti melindungi harta karun ini, armor tempur perak, bagi saya lebih seperti melindungi lukisan itu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada binatang Silver Spirit itu. Ucap King Sui tersenyum. Dia memiliki sense spiritual yang tangguh, yang berarti bahwa dia dapat mendeteksi bahkan fluktuasi sekecil apapun di sekitarnya. Dia memperhatikan bahwa binatang Silver Spirit sebenarnya tidak tertarik dengan armor tempur perak. Sebaliknya, tampaknya sangat tertarik pada Hai Dongqing. Ini mengingatkan King Sui pada lukisan kecantikan di mana armor pertarungan perak menjadi bagiannya. Seluruh tubuh indah Hai Dongqing bersinar. Segera, dia mulai menyentuh binatang roh perak dalam kegembiraan. Binatang Silver Spirit dan armor tempur perak akan memberimu dorongan yang signifikan dalam kekuatanmu, sedemikian rupa sehingga kamu mungkin memiliki kesempatan untuk menghadapi klan Du. Ambillah, belum lagi kita datang ke sini bersama. Begitu Anda menemukan sesuatu yang cocok untuk Anda, secara alami itu akan menjadi milik Anda. Ucap King Sui tersenyum ketika dia berusaha meyakinkannya sekali lagi. Tidak, aku tidak bisa, itu terlalu berharga, kamu harus menyerahkannya pada orang yang lebih penting bagimu. Hai Dongqing berkata dengan tegas setelah ragu-ragu untuk beberapa saat. Kata-kata ini adalah sesuatu yang tidak akan dia ucapkan kecuali dia membuat keputusan yang tegas. Alasannya karena pakaian ini berpotensi membantunya menyelesaikan krisis klan Hai. Apakah kita teman? Ucap King Sui tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semakin dia menolak untuk menerimanya, semakin dia ingin memberikannya padanya. Selanjutnya, King Sui juga merasa bahwa set pakaian ini sangat cocok untuknya. Jika bukan karena lukisan kecantikan ke-6, King Sui tidak akan berusaha meyakinkannya untuk menyimpannya. Tentu saja memakainya pasti bisa membantunya melewati krisis klan Hai. Justru karena kita berteman, aku tidak bisa menyimpannya.
Ambillah, terlepas dari penampilan luarmu atau di hatiku, kamu jauh lebih berharga daripada pakaian ini. Hai Dongqing tidak tahu harus berkata apa dan menatap tajam ke arah King Sui. Baiklah, itu sudah diputuskan. Kita akan mencari rubah abadi berekor 3 bersama-sama. Jika kita berhasil menemukan darahnya, saya pasti akan memberi Anda hadiah yang saya yakin Anda akan suka. Ucap King Sui tersenyum. Begitu saja, Hai Dongqing berhenti membelitkan dirinya sendiri dengan masalahnya. Dia berhenti berbicara tentang mengembalikannya ke King Sui, tetapi dia juga tidak berjanji untuk menyimpannya. Demikian pula, King Sui tidak mengatakan apa-apa lagi tentang itu. Menemukan darah rubah abadi berekor 3 akan membuatnya merasa jauh lebih baik daripada memiliki gaun armor pertempuran perak. Dari semuanya, King Sui paling menikmati memiliki kekuatan mentah yang paling kuat. Kekuatan eksternal tidak dapat diandalkan dalam arti memiliki banyak keterbatasan, misalnya batas waktu. Tentu saja, ketika seseorang mencapai puncaknya dalam hal kekuatan mentahnya dan tidak dapat meningkatkan lebih jauh, artefak ilahi ini akan menjadi alternatif terbaik berikutnya. Segera setelah itu, keduanya pergi lebih dalam ke dalam gua untuk mencari rubah abadi berekor 3. Kali ini, mereka memiliki binatang Silver Spirit di samping mereka, memberi mereka kekuatan tambahan. Tanpa disadari, setengah bulan telah berlalu. Mereka hanya berhasil bertemu dengan beberapa binatang iblis tipe rubah. Pada beberapa kesempatan, mereka bahkan salah mengidentifikasi beberapa rubah putih sebagai rubah abadi. Mereka hampir sampai di ujung gua yang berantakan. Jika mereka masih tidak berhasil menemukannya di sini, mereka harus pindah ke tempat lain. Semakin lama, mereka semakin putus asa. Sebenarnya, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, tempat ini sangat cocok untuk menjadi habitat rubah abadi. Meskipun demikian, mereka tidak dapat menemukan satu jejak pun dari rubah abadi. Jika mereka bertemu dengan rubah manapun, seandainya itu hanya rubah berekor 2, setidaknya itu akan memberi King Sui harapan karena mengetahui bahwa rubah abadi masih ada. Ayo istirahat sebentar dan makan sesuatu. Kita akan mencari di seluruh tempat ini hari ini sebelum langit menjadi gelap. Ucap King Sui berhenti dan memberitahu Hai Dongqing. Rubah abadi adalah makhluk yang sulit ditemukan. King Sui menghela nafas dengan penyesalan setelah makan malam. Jika kita tidak dapat menemukannya di sini, saya akan membawamu ke suatu tempat. Tempat itu pasti akan memilikinya, tapi Hai Dongqing terdengar agak ragu-ragu ketika dia mengatakannya. Apa? Lanjutkan. Nona Hai, mohon terus terang dan katakan. King Sui berkata dengan gelisah. Di tengah lembah rubah abadi, ada tempat yang dikenal sebagai Danau Rubah Abadi. Saya cukup yakin bahwa kita akan dapat menemukan rubah abadi jika kita tinggal di sana. Namun, hal itu memiliki risiko. Legenda mengatakan bahwa tempat itu dipenuhi dengan banyak binatang iblis bela diri puncak. Hai Dongqing mengaku, ketika dia mendengar tentang itu, dia merasa bahagia sekaligus khawatir. Meskipun demikian, dia merasa perlu pergi ke sana. Selama dia tidak bisa menemukannya di sini, dia pasti akan pergi ke sana. Satu-satunya hal adalah mungkin sedikit tidak nyaman jika dia membawa serta Hai Dongqing. Kita akan memeriksa seluruh tempat ini hari ini. Jika kita masih belum berhasil menemukan apapun, kita akan berangkat ke lembah rubah abadi besok. King Sui tidak ingin melewatkan kesempatan emas. Dia merasa bahwa harus ada cara baginya untuk menemukannya. Langit semakin gelap. King Sui dan Hai Dongqing telah melihat melalui beberapa lubang terakhir tanpa penemuan. Namun, sebenarnya tidak mengherankan hal ini terjadi. Untungnya, mereka berhasil mencari tahu tentang lembah rubah abadi. Ada kemungkinan besar bahwa itu ada di sana. Mereka beristirahat di sebuah gua di dekat situ. Segera, King Sui mencari ruang kosong dan masuk ke alam Valet Jade Immortal. Di alam Valet Jade Immortal, lingkaran cahaya samar muncul, menunjukkan bahwa tebasan guntur surgawi King Sui telah mencapai alam tidak jelas.
Ini adalah salah satu teknik yang membutuhkan waktu paling lama untuk menguasai King Sui. Tebasan petir surgawi dari alam yang tidak jelas. King Sui merasa sangat bahagia pada saat ini karena setelah mencapai alam tidak jelas, ada kesempatan bagi tebasan petir surgawi untuk membuat musuh pingsan. Durasi efek akan bergantung pada kekuatan mereka. Satu-satunya hal yang dia tidak yakin adalah kemungkinan lawannya tercengang. Namun, King Sui memiliki perasaan bahwa itu tidak akan menjadi besar, atau itu akan terlalu menantang surga. Tak perlu dikatakan bahwa serangan ini pasti akan berubah menjadi sangat berbahaya. Begitu prajurit menjadi sekuat King Sui, lumpuh sekejap pun dapat menyebabkan cedera fatal. Alasan mengapa King Sui mendedikasikan banyak waktu dan kerja keras untuk melatih tebasan petir surgawi, adalah semua untuk fungsi ini, untuk mengejutkan lawan. Lagi pula, tebasan petir surgawi di alam kabur dan alam kebenaran memberikan dorongan 30% yang sama untuk kekuatan mentahnya. Tebasan petir surgawi. King Sui mengacungkan tinjunya. Beberapa titik cahaya ungu samar melintas di tinjunya. Di antara titik-titik itu, seolah-olah ada benang yang mengikatnya saat bersinar, membuatnya terasa ilusi. King Sui menyaksikan hal semacam jaring petir listrik menempel pada tinjunya. Ini adalah salah satu efek dari alam tidak jelas. King Sui tahu bahwa yang disebut jaring petir listrik adalah hal yang mampu mengejutkan lawan. Jebret.